silakan Armada dipresentasikan mulai dari sebentar sekarang. Oke, silakan. Bisa open mic, Armada? Jaringan aman di sana? Oke, nice. Nah, coba jelaskan dulu judulnya apa. Nah, itu masih M4L5 Group Project. Nanti judulnya dibuat ya, judulnya apa. Kemudian konsep gamenya seperti apa yang dibawa. Terus cara mainnya, kondisi menang dan kalahnya apa. Dah, itu aja. Jadi paling yang terakhir terkait dengan codingannya. Codingannya dijelasin dikit aja. Oke, sekarang kita akan coba lihat ini dulu ya, presentasi dari timnya Armada dan Erlan. Yang lainnya Mister izin mute dulu ya, supaya nggak feedback. Oke, ya silakan Armada dipresentasikan. Ya. Ya. Mulai dari judul gamenya dulu, kira-kira apa nih? Judul gamenya masih mikir-mikir sih, Mister. Ya udah, apa deh. Next. Jadi konsep permainannya seperti apa? Dijelasin dulu. Konsep mainannya kayak begini. Pertama, ya ngobrol ya. Cari-cari. Tembak-tembak gitu. Oke. Terus langsung masuk maze. Nah, itu kita harus nyelesain maze gitu. Kalau kena item-itemnya kayak ulang lagi dari awal. Oke. Jadi mirip yang kayak kemarin dibuat timnya Patrick ya, kalau nggak salah ya, untuk yang maze-nya ya, aturannya ya. Aduh, Oke, iya sip. kali. Agak susah juga nih. Ayolah. Ini udah pernah dicoba oleh timnya Armada dan Erlan menang sampai ke ini ke diamondnya. Sudah berhasil ya. Berhasil. Oke. Ntar hapus dikit dulu. Kebanyakan. Jangan sampai jadinya malah ini. Oke, good. Ya. Udah, gitu aja. Oke, good, nice. Nah, sekarang Mister mau tanya nih terkait dengan pergerakan sorry bukan pergerakan, terkait yang level pertama. Itu kan tadi kan tiba-tiba dia setelah cerita masuk ke Ya. level pertama, kemudian nembakin Ya. alien posisinya. Nah, Terus setelah itu dia langsung masuk ke dalam level kedua. Nah, posisi menang dan kalahnya pada saat level pertama itu gimana Armada? nih, kayak Kalahnya gini. seperti apa dulu? Ntar. Ini kan masih intro nih, intro. Nah, ini kan udah main nih. Nah, Hmm. dia kalah dikatakan kalah Udah, seperti apa? game over. Oh, kena aliennya. Kena aliennya dia langsung game over. Oh, berarti beda sama Iya. yang di level 2 ya. Kalau level 2 dia nggak game over, tapi dia cuman kembali ke posisi semula. Oke, good, nice. Oke. Nah, terus sekarang posisi menangnya di level 1 itu setelah dia nembakin berapa alien atau gimana dari timnya Erlan atau timnya? Kayak kalau aku sih dikasih waktu. Ya. Oke. Jadi ini kayak model itu ya. eh, Plan versus Zombie itu ya. Jadi kayak dia nanti ada yang terakhir itu rate-nya itu tergantung dari waktunya. Kalau dia melebihi apa sudah mencapai waktunya, dia nanti akan next level, dianggapnya sudah menang di level 1 gitu ya. Iya. Oke, mana coba codingannya untuk yang bagian penentuan waktunya? Mana yang menunjukkan ketika dia sudah yang dikatakan sudah mencapai waktu tertentu, dia nanti masuk ke dalam level kedua. Ntar, sabar, aku cari dulu. Mana yuk? Apa taruh di mana? Ini. Ntar ada yang bertanya nih di chat nih, siapa tahu ada. Oke, malam Javier. Di sini nih, Mister. Di spaceship. Spaceship tuh. Ya, oke di situ. Oke, nice. Jadi menggunakan ini ya, weight ya. Oke, good. Oke, nah ini juga sebenarnya ada dua opsi nih.
tadi Mister mikirnya menggunakan variabel nih, udah tim Erlan sama timnya Armada ternyata masih menggunakan weight ya. Ternyata bisa juga ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya itu, kalau misalnya kita punya ide lain nggak perlu pakai variabel, Mister pakai weight aja cukup. It's okay, no problem. Itu logiknya teman-teman dan itu nggak salah. Oke, good, nice. Oke, thank you Armada atas presentasinya. Sekarang teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan game? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, chat aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba lanjutin ya. Makasih ya Armada dan Erlan buat presentasinya. Oh ya, untuk Armada sama Erlan, ini masih belum disubmit ya Erlan ya? Soalnya masih hijau atau udah disubmit? Coba dicek. Pas panelnya dibuka. Udah disubmit ya? Hijau ya? Oh, udah. Okay, good. Nice. Kalau gitu, nah untuk yang lain kalau dia masih belum disubmit, tolong disubmit ya supaya Mister bisa ngecek lagi kalau misalnya ada update. Kalau nggak ada update nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah paham dulu terkait dengan pembuatan project sederhana kita dulu. Oke, kalau gitu Mister akan coba lanjutkan. Mister akan balik lagi ke layar Mister. Sekarang Mister mau melanjutkan untuk materi kita. Oke. Sekarang kita akan membahas terkait dengan variabel dalam game. Nah, yang tadi Mister spill nih. Jadi variabel itu bisa menyimpan apapun. Nah, variabel juga udah kita pernah praktekkan di awal, ya kan? Kemudian udah kita kenal tipe data juga, ada string, ada numerik. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam terkait dengan variabel itu sendiri. Nah, tadi Mister udah nanya-nanya ya terkait dengan variabel. Jadi udah kebayang ya variabel itu apa, dan itu konsepnya tolong dipegang. Kalau ada yang bingung, mumpung masih sekarang, masih awal-awal, tanyakan aja nggak apa-apa. Nanti kita di bagian terakhir modul 5 kita akan membuat project di mana harus membuat variabel juga ya di situ ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam variabel lebih dalam lagi. Kita langsung masuk ke bagian course-nya di latihan 7. Bentar, nomor 7 bener nggak? Masuk ke dalam course-nya. Nah, di sini di variabel di nomor 7 bener, yang variabel dalam game. Langsung masuk ke course-nya ya, karena ini pada dasarnya kita akan masuk ke lebih mendalam lagi terkait dengan variabel. Konsep-konsepnya udah kita pelajari di modul 1 dan lesson 1 dan lesson 2 nya ya. Sekarang masuk ke dalam course-nya. Mana tadi? Masuk ke dalam course-nya, coba dicek semuanya. Apakah bisa masuk ke dalam course-nya semua? Nge-lag. Ada yang ini trouble di bagian websitenya. Websitenya udah pakai algorithmics.asia semua ya. Yang linknya ini. Supaya ini ya. Sudah ya, sudah semua ya. Sekedar memastikan aja Mister ya. Jadi yang udah algorithmic.asia, jangan yang .org. Oke, kalau udah Mister akan masuk ke dalam yang pertama dulu, variabel dalam game. Oke, Mister share screen. Nah, bentuknya seperti ini di awal. Di awal seperti ini. Nah, ini yang mirip seperti yang dibuat oleh Erlan di pertama kali, di modul pertama yang sudah masuk ke dalam variabel, padahal belum masuk variabel. It's okay, no problem. Bagi teman-teman yang lain kalau misalnya punya ide yang lain juga silakan di projectnya juga diupdate ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nanti. Bedanya yang Erlan bisa digerakkan kanan kiri. Kalau ini nggak bisa. Ini masih sederhana banget. Jadi ada apel yang jatuhnya random. Kalau dia kena ke mangkok, dia akan nambah skornya. Yang pick nambah 1. Nah kan, yang miss ini kalau dia nggak kena mangkoknya, dia akan nambah terus. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan variabel tadi yang Mister sampaikan, bahwa kita bisa menyimpan apapun yang udah kita define di dalam suatu variabel, bisa angka, bisa numerik. Nah, ini kita lihat di automatic check-nya dulu. Jadi bentuknya kayak gini ya programnya ya, kebayang ya? Bentuknya seperti ini. Kalau dia masuk ke dalam keranjangnya dia nambah picknya, kalau nggak masuk ke dalam keranjangnya berarti missnya yang nambah. Ya, Mister stop dulu biar nggak terlalu berat. Kita lihat di automatic check. Biasakan lihatnya itu di awal terkait dengan penempatan awal. Kalau ada penempatan awal, lakukan terlebih dahulu yang pertama kali.
Nah, ini ada aturan ukuran ke 50% dan seterusnya. Nah, ini langsung kita pasangkan ke dalam bendera hijau diklik. Karena posisi penempatan awal itu selalu berhubungan dengan event bendera hijau diklik. Kita besarin dulu. Oke. Yang pertama set size. Ini kita masukkan dulu. Kemudian ini di setting 50%. Kemudian yang kedua go to. Ini koordinat. Nah, masih ingat ya, pick randomnya, pilih acak dari titik-titik hingga titik-titik. Nah, ketentuannya ini minus 230 sampai 43. Berarti kita pakai yang pick random ini. Nah, masukin. Kemudian kita buat minus 230 sampai 43. Oke, sebentar. Mister close dulu ya, enggak terlalu dipakai tabnya karena makin berat. Oke, ini dipakai. Oke, good. Sekarang kita sudah selesai nih di penempatan awalnya. Kemudian kita balik lagi ke yang nomor 1 ya, supaya urut ya. Yang kedua ini udah oke, karena penempatan awal ini penting. Kalau ini udah berubah, nanti dia penempatan awalnya akan jadi susah ya untuk ngebayanginnya nanti. Kalau dia ternyata nggak ada tampilan-tampilan kayak gininya nih, contoh code-nya. Sekarang kita masuk ke dalam variabel. Variabel yang udah di set dalam sistem, kebetulan ini ya, kebetulan sudah di set ke dalam sistem, ada miss dan pick. Tapi kalau belum, biasanya kalau kita udah masuk ke dalam project itu masih belum ada variabelnya. Jadi kita harus create variabel lagi. Nah, ini kebetulan udah, karena sebagai contoh di awal dulu yang sederhana. Kita set dulu miss-nya. Nah, setnya ini kita taruh bagian atas. Supaya dia memastikan bahwa untuk variabelnya diberi nilai 0 untuk yang pertama kali. Ada 2, miss dan yang pick. Kalau kita lihat di sini juga ada 2 ya, miss dan pick. Nah, punya kita juga sama, ada 2, miss dan pick. Nah, kita buat ada 2 di setnya. Yang pertama miss-nya kita set 0, yang kedua kita buat pick-nya 0. Ada yang ditanyakan? Ih, Resi? Kenapa live? Tadi ada angin. Oke, nah sekarang kita lanjutin lagi ya. Jadi penentuan setting variabelnya sudah oke nih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu gak? Jadi variabelnya ini bukan langsung serta-merta muncul ya. Ini kebetulan saja sistemnya sudah menyediakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih bisa ikutin semua? Javier, Armada, Nadira, Nicholas, Arthur, Adis, Detrix. Oke semua ya. Oke, sekarang Mister akan coba lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah kita lihat di bagian apel jatuhnya. Kondisi apel jatuh itu seperti apa? Nah, di sini kebetulan sudah dicontohkan nih dan ditentukan oleh sistem. Kita pakai loop forever, kemudian kita gunakan change Y dan rotate atau putar ke kiri 25 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Untuk kontrolnya forever kita pasangkan. Ini gunanya apa? Supaya dia nanti akan turun ke bawah ya, karena minus 5 Y-nya. Jadi kita akan setnya minus 5. Karena angka minus ya, kalau ke bawah itu dia pakai angka minus, kalau ke atas angka positif. Kemudian ini 25 derajat. Nah, ini udah oke nih untuk apelnya. Setelah itu menghitung apel yang tidak tertangkap. Nah, sebelum masuk ke sini, Mister akan coba jalankan dulu. Seperti apa ini bentuknya? Nah, lihat apelnya udah mulai turun ya. Tapi dia nggak bisa balik lagi ke atas. Kenapa? Karena dia nggak ada perintah untuk balik lagi ke atas. Dia hanya turun sebesar minus 5 derajat. Minus 5 untuk Y-nya. Perubahannya sebesar minus 5 piksel ke bawah. Kemudian dia berputar 25 derajat. Dia udah berputar. Kelihatan ya. Stop dulu, coba cek lagi. Nah, kelihatan ya berputar ya, tapi belum bisa naik ke atas lagi. Nah, itu kondisi untuk naik ke atas lagi itu kita gunakan ini. Suatu kondisi if. Jadi kita lanjutkan di kontrolnya, kita buat if
posisi Y-nya. Nah ini dia, udah disediakan di sistem. Kalau dia minus 180 itu maksudnya ada di bagian bawah ini ya. Ingat ya, kondisi untuk X dan Y-nya scratch itu maksimum 240 minus 240, yang atasnya 180 minus 180. Itu kondisi normal. Ya, tergantung dari si karakternya, si sprite-nya. Nah, ini kondisi normalnya seperti ini. Kita pakai kondisi normal dulu. Kemudian apa yang terjadi kalau udah dia di bawah minus 180? Misalnya posisinya udah minus 181. Lebih kecil kan dari minus 180. Maka suruh dia untuk kasih variabel miss-nya bertambah sebesar 1. Jadi kita kasih poin untuk miss. Jadi poinnya ada 2, poin untuk miss dan poin untuk pick. Yang pick itu masuk ke dalam mangkok, yang miss itu yang nggak masuk ke dalam mangkok. Nah ini missnya nambah 1. Setelah itu suruh pergi lagi untuk random ke suatu nilai acak X yang sudah kita tentukan. Nah ini seperti ini ya bentuknya ya. Nah ini kita copy aja dulu, nggak apa-apa, kita duplicate aja. Nah biar cepat kan. Dan kita pasangin lagi, kita taruh di bagian bawah. Oh ya, ini tadi Y-nya 100, ini 178 ya. 178, yang ininya 180 tadi di awal ya. Coba kita lihat. Raya 180 ya. Error variabel. Oke, gimana Javier? Coba lihat screencast dulu, Mister. Seperti apa? Yang diangkat variabelnya Mister. Oh, yang miss-nya ya. Coba lihat ke variabelnya, Javier. Ke palet variabel yang sebelah kiri. Ke palet variabelnya. Ini Mister. Coba scroll ke atas dulu. Javier scroll ke atas. Nah, itu yang harus di set itu ada 2, Javier. Set pick dengan set miss. Bukan set pick dengan change miss. Bukan. Jadi ada 2 setnya. Jadi change miss-nya ini dihapus saja dulu. Kemudian kita set dulu. Coba lihat di bagian ini, di bagian tas panelnya. Yang di set itu ada 2, set pick dengan set miss. Javier cukup ambil yang bagian variabelnya itu set pick-nya. Set, coba masuk ke variabelnya. Ke palet variabelnya, yes. Nah, itu ambil lagi yang set. Nah, good. Oke. Nah, itu terus itu diganti, bukan set miss tapi change miss. Itu bukan change miss ya, change pick ya. Karena dia menyentuh keranjangnya kan. Nah, yang atasnya ini yang miss, yang bagian Y positionnya itu. Jadi kalau yang touching color itu yang akan berubah adalah pick-nya. Tapi kalau yang melebihi dari minus 180 derajat, lebih kecil dari 180 derajat, itu yang berubah adalah miss-nya. Ya, punya Javier ini kebalik nih. Pick-nya itu diganti miss kalau yang bawah ini. Nah, jadi kebalik itu Javier. Yang atas itu miss, ya. Yang bawah itu pick. Oke. Nah itu yang 4 itu kenapa kok besar kayak gitu? Itu kayak gini nih. Kayaknya tuh gara-gara di double klik ya. Nah kayak gini. Jadi double klik aja lagi Javier. Double klik itu nggak error, itu memang bentuknya kayak gitu. Jadi kalau di double klik dia bisa di setting tampilannya. Jadi lihat ya teman-teman ya, adik-adik semuanya. Ini kalau di double klik, misalnya double klik bentuknya nggak ada tulisan picknya, langsung angkanya. Ntar kalau di double klik lagi dia bisa di setting nilainya di sini. Pakai apa ini namanya ya, scroll bar ya. Nah, habis itu kalau diklik 2 kali lagi dia kembali ke posisi default. Jadi itu bukan error ya. Jadi diklik aja 2 kali nanti dia akan berubah-ubah. Oke. Nah, itu tampilan aja nanti. Untuk battery gimana battery? Masih nge-freeze nggak? Iya gimana? Siapa nih suara sama? Arthur ya? Gimana Arthur? Thank you Mister. Yo, iya sama-sama Javier. Iya gimana Arthur? Ini kok masih nggak bisa Kak. Yang mana? Coba Arthur screencast. Sudah enggak? Oke, thank you Beatrix. Beatrix aman? Untuk yang nomor 1
Yang lainnya, kalau yang Arthur gimana? Coba Mister lihat screencast dulu. Oke, gimana Arthur? Oke. Mana gambar ininya Arthur? Gambarnya Arthur mana tuh? Ini coba di refresh dulu Arthur. Di save, habis itu di refresh. Arthur refresh dulu. Ini kayaknya ada ini ya, belum gagal load kayaknya nih. Kemudian di refresh lagi, dipencet F5 sama Arthur atau dipilih tombol reload itu yang di atas. Coba di refresh lagi. Di refresh itu di sini Arthur ada tombol yang punya Arthur itu yang kayak tombol lingkaran muter. Coba diklik sebelah pojok kiri atas. Nah itu dia. Coba diklik. Coba di refresh dulu sama Arthur. Diklik. Udah. Diklik sama Arthur. Diklik kiri. Yes. Nah di lagi buat loading dulu. Harusnya muncul gambarnya Arthur. Nah udah oke. Nice. Nah sekarang gambarnya balikin ke backdrop yang awal ya Arthur ya. Arthur masuk ke bagian backdropnya dulu. Nah, backdrop awalnya mana? Yang gambar itu ya, gambar pohon tadi ya. Nah, habis itu nanti kita terusin ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ya. Kak, yang mana Kak? Ayo sebentar. Awalnya dia terkesan dan bentuk tubuh backdropnya back dulu Arthur, back bukan backdrop di sini, pilih di backdrop yang udah disediakan sistemnya. Back dulu Arthur. Yes, nice. Arthur klik yang backdropnya, klik backdropnya Arthur. Yang punya Arthur di bagian bawah itu bukan ke situ, yang backdropnya aja, yang gambar itu, gambar love deh, gambar love yang di sebelah kanan bawah pojok bawah. Nah diklik, pilih di atas ada tab backdrop pojok kiri atas, Arthur pergi ke atas, ada pojok kiri, ke atas lagi, ke atas, ke kiri, sekarang ke kiri ada tombol tab backdrop, ke kiri lagi, terus ke kiri mentok ke kiri mentok terus. Nah ada backdrop tuh, sampingnya ada backdrop, ada kode, ada backdrop, ada sound. Nah pilih backdropnya, itu namanya tab backdrop. Nah good, sekarang pilih yang pohon tadi, yang pohon itu yang pertama, yang di gambar pertama. Nah sip. Oke, sekarang balik lagi ke sprite-nya, klik sprite-nya Arthur yang apel, yang apelnya diklik. Ya benar. Terus pilih yang kode, tab kode yang di bagian pojok kiri atas. Iya, good. Nah sekarang kita lanjutin ya Arthur ya. Nah ini udah oke nih. Sekarang kita akan masuk ke yang apel. Jadi yang apel ini belum selesai, kita akan lanjutin lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan if lagi yang kedua. Jadi ketika si apel menyentuh si ini mangkoknya, apa yang terjadi? Jadi kita copy. Mister feedback. Mister mau mute dulu ya untuk yang lain supaya nggak feedback. Oke. Sip. Oke. Sekarang Mister lanjutin lagi. Nah ini udah Mister duplikat tadi ya, yang dari sini ya. Ini tadi Mister duplikat dari yang atas. Kemudian Mister pasangin ke sini. Nah sekarang kita ganti. Tadi ketentuannya kalau dia ternyata masuk ke dalam keranjang, itu yang berubah adalah variabel pick. Ini diklik, pilih pick. Ya, kenapa? Sorry. Arthur, oke. Ini touching colornya di mana Kak? Touching colornya kita ambil lagi if, operator if-nya diambil dulu. Nah, taruh di bagian bawahnya. Di dalam forever tapi di bawahnya if ya.
di dalam forever di bawahnya if yang atasnya. Nah, taruh situ. Good. Nah, touching colornya masukin ke if. Jadi if itu adalah conditional ya, conditional code untuk membuat kondisi kalau dia menyentuh si keranjang, maka yang akan berubah adalah yang pick, variabel pick. Kemudian selanjutnya kita buat dia kembali ke posisi atas, tapi dengan kondisi random untuk X-nya. Nah, X-nya biarkan sama, kan ini 2-230 sama 43178. Oke. Nah, sekarang kita coba running ya. Running dulu pakai bendera hijau. Apakah dia udah random turunnya? Nah, udah random ya. Dan dia kalau udah sampai di bagian keranjang, dia udah menyentuh keranjangnya, dia akan kembali lagi ke atas. Begitu pula kalau dia udah kelewat batasnya si keranjang sampai ke bawah, dia seleksinya kalau dia lebih kecil daripada minus 180, dia akan kembali juga ke atas. Nah, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek apakah berhasil. Oke, nice. Sekarang udah berhasil semua. Ada yang belum berhasil? Untuk yang nomor 1. Udah oke semua? Oke, sepertinya udah pada nomor 2 semua ya. Oke. Untuk Arthur gimana Arthur? Nomor 1 udah oke, udah clear semua. Nah, good. Sekarang kalau udah clear kita sorry, ini masih punyanya Mister nih. Punya Arthur mana? Yang punya Arthur mana nih? Ini yang nomor 7, Fatih. Coba Fatih udah masuk ke dalam course-nya belum? Kita baru selesai untuk mengerjakan yang nomor 7, yang level 1. Nah, ini baru mau masuk ke yang level 2. Coba di share screen, yang bisa share screen. Coba Mister mau lihat screen case-nya gimana. Udah sampai ke level berapa sekarang? Oke, Fatih. Yes, nah itu nanti Fatih, kita tinggal mengikuti apa yang sudah dicontohkan di bagian automatic check-nya. Jadi nanti prinsipnya ketika dia masuk ke dalam keranjang, si apel akan kembali ke atas. Dan nilai pick-nya akan bertambah 1. Tapi dia keranjangnya nggak bisa digerakin ya, memang masih belum bisa digerakin. Dan nanti kita akan coba masuk yang bagian nomor 2 nih, yang bisa menggerakkan keranjangnya. Ya, bayang ya. Oke, Resi, gimana Resi? Apa nih yang masih bingung Resi? Oke, Nicholas udah masuk ke yang level 2. Oke, good. Yang lainnya, coba Resi screencast. Apa yang kira-kira masih belum dapat? Untuk yang Fatih, kebayang ya? Jadi contohnya yang udah Mister kerjakan ini tadi. Jadi kita mulai dari set variabel dulu dan penempatan awal nih, wajib nih. Nah, itu bisa dilihat di bagian sini nih. Ini set variabelnya. Mister mengikuti sama seperti yang petunjuknya karena kita gunakan automatic check ya. Jadi nggak bisa bebas. Meskipun algoritmanya sama, tapi kalau codingannya beda, automatic check-nya akan bermasalah nanti. Nah, kemudian ini penempatan awalnya, tinggal dipasang-pasang di sini. Kemudian untuk apel jatuhnya, kondisinya seperti ini. Oke, sip. Oke, ditunggu yang masih mau bertanya terkait yang nomor 1 dulu. Yang lainnya ketika udah selesai nomor 1 silakan improve ke yang nomor 2 ya. Sebentar.
Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau open mic? Silakan kalau mau open mic. Kayaknya nggak bisa, Kak. Yang mana nih? Coba Mister lihat. Yang Arthur ya? Mana? Yang untuk punya Arthur course-nya? Bukalah tepat pada pukul 9:17 dan ketika jam menunjukkan waktu pukul 9:17. Mana Arthur course-nya coba dibuka. Ini Mister masih lihat online lesson-nya nih. Course-nya Arthur mana? Yang punya Arthur. Ketika pemilik anjing ini menyiapkan tempat tidur, 2 ekor anjing golden segera mengambil tempat tersebut. Kemudian seekor Untuk anjing yang Resi lainnya udah bisa share screen. mereka tertidur Ya, dengan Mister sangat bisa lihat. nyaman. Untuk yang Nadira juga, Armada, Meskipun pemilik Erlan tadi udah oke ya. akan mengambil tempat Oke, masing-masing untuk mereka. Beatrix gimana? Aman Beatrix, Adis? Baiknya karena mereka berdua. Suatu hari pemiliknya mencoba sesuatu yang berbeda dan dia memberi dua. Yang satu itu mempunyai tempat Aman. Nice, good. Lanjut ke yang level 2 ya kalau sudah ya. Yang Arthur gimana Arthur? Udah oke? Mana course-nya? Mister mau coba lihat? biasa. Itu kembali masuk di antara kedua golden itu dan tidur seperti biasa. Anjing tidak bisa tidur terpisah karena sejak kecil bersama sepanjang hidup mereka. Oke, good. Udah muncul lagi nih ya Arthur. Gimana Arthur? Coba dibuka course-nya Arthur gimana? Itu kok untungnya aku punya sedikit trik. Halo Arthur. Blah, terserah. Bagaimana kalian bisa Halo lihat? Arthur. Guru bantuin aku pasti Suara cukup. Mister. Kalau Nah, gimana? Coba dibuka course-nya Arthur dulu. Mana course-nya Arthur? Mana course-nya Arthur? Arthur buka course-nya yang di platform algoritmiknya dulu mana? Sudah belum? Nanti kalau sudah dibuka, ini ya, notice ke Mister lagi ya, resen lagi ya. Mister sementara ini akan masuk ke dalam yang nomor 2 dulu. ini nggak Kenapa? bisa. Nge-glitch? Oh, coba ini aja dulu. Kalau misalnya nge-glitch, coba di close, live dulu dari online lesson-nya. Nanti Arthur masuk lagi ya, supaya balik lagi ke ini. Bukan nggak bisa. Di close dulu online lesson-nya, nggak apa-apa. Nanti masuk lagi ya Arthurnya ya. Mister tunggu ya. Oke, nanti Mister Kak, ini enggak, Kak. relogin. Ini yang Mister lihat soalnya potong nih gambarnya nih. Tadi Mister kira ini apa itu namanya kena Yang minimize. mana, Kak? Di close dulu. Arthur buka ulang lagi ya. Nanti buka ulang lagi, gabung ke online lesson lagi. Ini sepertinya browsernya Arthur lagi ngehang nih. Soalnya diem nih, nge-freeze di tempat Mister. Oke, nanti Arthur live dulu, masuk lagi dengan membuka udah course-nya dan online lesson-nya ya. Oke, bisa ya? Ya bisa, Kak. Oke, good. Nanti kalau udah masuk lagi, resen lagi ya Arthur ya, biar Mister notice kalau Arthur udah masuk lagi. Oke, sekarang Mister akan coba masuk ke dalam yang level 2. Nah, oke, ini udah ada pada yang udah ngerjain level 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang level 2. Level 2 ini bener-bener udah mulai dari 0 ya. Kalau yang tadi kan kita masih pemanasan nih, ya kan? Nah, sekarang tangkap bola ini bener-bener dia dimulai dari 0. Bener-bener 0 kan? Iya, bener-bener 0. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi sebenarnya, cuman sekarang ini kita bisa menggerakkan si mangkoknya. Nah, kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Nah, kalau dia udah lebih dari 3 miss, maka dia 3 atau ke atas dia akan game over. Kalau dia ternyata sudah bisa menangkap berapa nih? 5 kali ya, maka dia akan menang. 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ambil di penempatan awal dulu. Penempatan awal di sini dia nggak ada kondisi yang harus diikuti ya. Maksudnya ketentuannya. Glitch lagi. Oke, wait. Mister mau ganti dulu. Oke.
Oke. Ya udah ganti PowerPoint. Sekarang Mister balik lagi. Oke, ke ini. Udah masuk ke code-nya lagi. Nah, sekarang gimana? Sudah aman? Sudah kelihatan jernih lagi? Jernih lagi. Ya nanti sembari ini ya, sembari kalau ada masih nge-glitch dikasih tahu Mister lagi ya. Seperti biasa penempatan awal. Nah, penempatan awal tadi kan Mister menyampaikan ya, kalau nggak ada posisi kondisinya yang seperti ini ketentuannya, kita bebas. Kita lihat aja bentuknya yang di awal seperti ini. Punyanya contohnya. Nah, lihat. Penempatan awalnya bolanya di tengah, kemudian bolanya di tengah juga di bagian bawahnya agak sedikit ke bawah gitu ya. Kemudian ada variabel nih. Nah, berarti nanti dulu ya variabelnya, kita penempatan awal dulu untuk yang baseballnya. Baseballnya berarti penempatan awalnya kita ambil bendera hijau. Kita gedein. Penempatan awalnya dia harus di tengah. Kalau dicontohnya kan di tengah ya. Ingat kondisi di tengah itu goto action-nya adalah 0,0. Kita running test. Nah, udah di tengah ya. Nah, terus yang ball-nya berada di bawahnya si bola sedikit. Nah, ini kalau di sini anggaplah di sini y-nya kita ambil ya yang minus 66. Berarti x-nya ini buat angka 0. Nah, udah ke tengah kan? Jadi angka 0 itu adalah posisi yang di tengah, baik itu x atau y. Nah, kalau udah kayak gini bentuknya sudah mirip seperti ini nih. Nah, ya kan? Udah ketemu ya? Nah, kalau udah ketemu kita rekam dulu, jangan lupa. Eventnya ini adalah penempatan awal untuk yes. Gimana Beatrix? Aduh, deg-degan nih. Jangan-jangan nge-glitch lagi ya? Nge-lag. Oh yes. Yang lainnya gimana? Di tempat teman-teman yang lainnya nge-lag nggak? Di tempat yang lain Nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Oke, sebentar. Ini Mister coba cek dulu. Tidak, oke. Oke. Stabil connection. Oke. Coba teman-teman yang lainnya di stop share dulu. Sepertinya ini akan membebani teman-teman yang kena unstable connection semua. Semuanya stop share. Dimatiin semua ya. Biar agak enteng bagi teman-teman yang ada tulisannya unstable connection nih. Nah, oke, Patrick udah nggak ada tulisannya lagi nih sekarang. Erlan masih, Fatih juga masih, tapi nggak apa, masalahnya nanti mungkin akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, ini udah mulai agak baik lagi nih. Nah, sekarang kalau pergerakan Mister seperti ini semuanya udah off, masih nge-glitch nggak? Mister mau coba dulu reset dulu. Ini dulu ke PowerPoint. Oke, nah sip. Berarti yang lainnya off dulu ya, off dulu. Sembari perhatikan yang punya online lessonnya Mister. Kalau ada yang bingung, baru nanti raise hand, screen share. Supaya Mister tahu mana yang bagian bingungnya. Oke? Nah, sekarang Mister akan lanjut lagi. Ini tadi adalah penempatan awal nih ya. Bola sama si ballnya udah jadi penempatan awalnya. Kita cek. Bener gak? Kalau Mister ini klik. Oke, udah jadi ya. Selanjutnya adalah apa? Kontrol keranjang. Oh, sebelum masuk ke kontrol keranjang. Nah, sebelum itu ada tulisan ya. Si bola ini ngomong nih. Tangkap saya 5 kali dan Anda menang 3 kali, meleset Anda kalah. Oke, udah kayak gitu aja. Berarti kita buat yang yang bola ini kalimatnya seperti itu. Ini kalimatnya nggak perlu mirip-mirip banget. Intinya kita harus menunjukkan ke user bagaimana cara mainnya ya. Tangkap saya 5 kali untuk menang. Menang jika 3 kali Anda meleset, maka kalah. Maka akan Enggak. Udah kembali lagi Arthur. Nice. Gimana coba Arthur? Bisa masuk lagi ke ini? Ke course-nya? Coba mana Arthur? Screencast dulu Arthur. Mister mau cek. Oke, untuk yang ini tadi bentuknya kayak gini ya, kira-kira ya tadi ya bentuknya. Nah, sudah screencast Arthur? Belum? Ya nanti kalau udah screencast coba raise hand lagi ya.
Saya saja tidak tahu cara baca, jadi cara ajarin orang lain gimana. Yang mana nih yang Erlan maksudnya? Yang ini ya? Oke. Jadi aturan mainnya ini masih sama seperti ada di contoh ini ya. Nanti kita akan nangkep bola intinya. Nangkep bolanya 5 kali menang, maka 5 kali dia bisa menang. Ya 5 kali dia bisa menang, kalau 3 kali miss dia kalah. Perkataannya taruh apa tadi? Taruh di chat aja. Oke, boleh. Ini Mister coba ini ya, copy aja ya supaya enak ya. Ini kalimatnya sebenarnya nggak perlu mirip banget. Pokoknya intinya kita harus menyampaikan informasi terkait rule-nya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, sekarang kita bisa lihat di posisi selanjutnya. Adalah kontrol keranjang. Kontrol keranjang kita bisa buat dengan menggunakan sama-sama berarti prosedur. Kenapa? Supaya lebih singkat nanti, lebih ringkas kondisi main code-nya kita. Nah, ini kita minggirin dulu kiri. Nah, kita buat my block di sini. Buat make block yang namanya misalnya gerak atau move, boleh pakai bahasa Inggris juga boleh, nggak ada masalah. Gerakan atau apa boleh. Yang penting kita harus mencerminkan itu adalah suatu prosedur yang memang mewakili dari apa yang udah kita susun di code-nya. Nah, ini kontrol gerakannya ini dia bisa ke atas, bawah, kanan, kiri. Berarti kita buat aja mulai dari sini if kalau dia sensingnya itu ditekan tombol ke atas, mana ya? Mana. Ini key space up arrow. Nah, ini kalau up arrow berarti dia yang bergerak Y-nya ya. Change Y by. Nah, ini terserah nih seleranya. Mau dicepetin boleh, mau dilambatin boleh. Kalau Mister pakai defaultnya aja, Y-nya 10. Ini yang up arrow. Kemudian kita copy aja duplicate. Untuk yang temennya up berarti ada down. Kita cari yang down. Nah, tinggal kita tambahkan minus saja di depannya. Karena kalau down turun kan, kalau up naik. Ingat ya konsepnya koordinat. Aku nggak kelihatan kak. Nggak kelihatan yang mana nih yang nggak kelihatan nih? Arthur mana yang nggak kelihatan nih? Ini Arthur nggak kelihatan kan Mister apa ini? Presentnya Mister? Arthur apa nih yang kelihatan? Nah, ini udah pasti. Udah kelihatan ya. Nah, nanti ikutin ya Arthur. Sekarang kita yang catch dulu, yang level 2. Ini apa kak? Oh, benar. Tadi Arthur kelewatan ya. Tadi Mister copy di chatnya. Itu tulisannya ini. Tinggal di copy aja Arthur. Ini Mister copy lagi ya. Tangkap saya 5 kali untuk menang. Jika 3 kali Anda maka akan kalah. Jika 3 kali miss ya, Anda akan kalah. Arthur tinggal copy aja yang di chat. Arthur buka chatnya, di copy aja. Jadi nanti dimasukkan ke dalam variabelnya ini, ke dalam say hello-nya ini. Nah, ini panjang banget. Tuh. Tadi udah Mister copy ke chatnya yang ada di online lessonnya ya, supaya lebih cepat untuk mengetiknya. Tinggal di kopas saja. Nah, sekarang Mister akan lanjutin lagi ya. Mister akan coba lanjutin lagi untuk terkait dengan pergerakannya. Nah, setelah udah up arrow sama down arrow, nah kita gunakan lagi yang satunya yaitu untuk yang kanan kiri. Nah, kalau kanan kiri berarti kita gunakan bukan Y lagi ya. Kita buang Y-nya. Kita buat change X-nya. Kalau right berarti ke kanan ya. Berarti plus 10. Kita kopas lagi buat temennya yang left arrow. Left arrow-nya tambahkan tanda minus di depan. Nah, selesai pergerakannya nih ya. Nah, sekarang kita tinggal buat wah, ini kita ada di sini nih. Di bola ya. Harusnya di ball ya. Tapi jangan khawatir, kita tinggal copy aja ini. Kita geserkan aja ke sini. Kita taruh di ball-nya. Nah, di ball-nya juga akan ada nih. Udah ada define geraknya.
Nah, yang di baseballnya kita buang aja, nggak jadi. Yang ada di ballnya, pastikan ini di tempat ball ya, di tempat keranjangnya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang geraknya ini ke dalam forever loop. Mana kontrol forever loop. Kemudian kita buat ambil gerak komennya, code komennya. Nah, sekarang kita coba cek ya. Nge-glitch parah. Oh, wait. Arthur coba untuk yang screen cast-nya Arthur dimatiin dulu, Arthur. Waduh, iya bener. Semuanya pada unstable connection. Untuk yang Arthur coba screen cast-nya dimatiin dulu karena teman-temannya pada nge-glitch nih. Udah gak ya? Udah aman ya? Coba dimatiin dulu buat biar aman aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan baru di screen cast lagi karena pada unstable semua nih. Gak apa-apa. Kita nanti bertahap aja ya, pelan-pelan aja, gak apa-apa. Kalau ada yang bingung nanti langsung resen screencast. Kalau nggak ada yang ditanyakan dimatiin dulu aja, biar nggak terlalu berat ke teman-teman sana ya di bandwidthnya. Nah sekarang Mister akan coba, bentar reset dulu dikit, bentar. Ini yang PowerPoint. Sekarang Mister balik lagi ke yang code-nya. Oke, semoga udah balik lagi bandwidthnya. Oke, good. Udah nggak terlalu banyak. Nah sekarang ini Mister akan coba running. Udah bisa bergerak nggak ballnya? Nah, udah bisa bergerak ya. Kanan kiri, atas bawah. Kanan kiri, atas bawah. Oke, udah oke semua. Nah, terus kita lanjutin untuk yang bola jatuh. Nah, bola jatuh ini lihat bentuknya dia random dari atas, sama kayak yang di nomor 1. Saat dia jatuh, bolanya itu random dari atas. Lihat ya, tuh, atas. Tapi X-nya akan berubah. Ya, berarti konsepnya sama seperti yang tadi. Supaya lebih enak lagi di sini, kita buat prosedur lagi aja. Bentar, masuknya di bola ya. Tadi Mister jangan kayak tadi lagi. Tadi Mister lupa belum pindah ke sprite. Jadi ini bola. Kemudian ini yang keranjang. Nah, yang bola kita buat prosedur untuk jatuhnya. Kita buat make block di sini. Bola. Bola jatuh. Oke. Kita geser dulu. Kita taruh sini. Nah, sekarang bola jatuhnya adalah kita buat kalau dia ada di bagian bawah, maka dia akan pergi ke atas. Kemudian kalau dia ada masuk ke dalam si ball-nya, maka dia akan nambah, dia juga akan pergi ke atas dan nambah poin. Begitu pula yang di bagian kalau dia ke bawahnya ya. Nanti yang pertama kita buat kontrolnya if ketentuan bola jatuh itu ya, kita lihat seperti yang ada di contohnya. Kalau dia ternyata menyentuh, kita buat dulu yang keranjang. Touching color-nya itu color yang ada di keranjang. Ini keranjang itu yang coklat ini ya, kita ambil. Oke, udah dapet. Maka dia akan pergi ke atas. Mana. Motion. Go to X-nya, go to XY. Ini kita buat pick random untuk X-nya. Kenapa pick random di X-nya? Karena dia akan bergerak kanan kirinya sembarang posisi, sembarang angka. Tapi posisi Y-nya tetap di atas. Paling atas itu adalah 180. Kalau ini pick randomnya minus 240 sampai 240. Nah, jadi nanti pick randomnya mulai dari kiri sampai ke kanan nih. Dapat semua. Oke. Nge-lag. Oke, masih nge-lag ya. Sekarang gimana nih kalau kayak gini? Oke. Tapi masih bisa kelihatan nggak Resi untuk komen-komennya? Jadi Mister akan coba pelan-pelan supaya nggak terlalu cepat, terlihat cepat di sana. Jadi nge-lag-nya nggak terlalu parah. Kalau komennya masih kelihatan Resi? Kak, Yes. Kak,
Touching colornya yang warna apa, Kak? Touching colornya yang warna ada di dalam keranjang. Jadi caranya, wait. Caranya ambil touching color, kemudian klik warnanya, pilih airdrop di bawah ini. Nah, pilih yang ini. Kalau udah dipilih ini, diklik, klik, nanti arahin ke bagian keranjangnya. Tuh, nanti ada muncul kayak gini. Pilih yang warna coklatnya. Coklat yang paling atas ya, coklat tua. Diklik. Kalau udah, klik sembarang tempat. Remaja itu memutuskan untuk menggendong anak. Oke. Yang lainnya, waduh. Tiba-tiba tersentuh Gimana ya? Stabil koneksinya ya? Saya udah pada mati semua. Screen test ya. Oke, bentar. Kalau sekarang nih coba Mister ini deh. Ya, buat ini. Kalau Mister buat seperti ini kelihatan jelas nggak gambarnya? Jadi Mister nurunin kualitasnya nih, kualitas gambar Mister supaya nggak terlalu nge-lag di sana. Ini presentasinya, tulisannya jelas, scratch variable dalam game. Kelihatan? Oke, kelihatan. Sekarang Mister coba balik ke code-nya ya. Semoga code-nya juga kelihatan, nggak ngeblur. Code-nya gimana? Jelas. Oke, good. Mister coba turunin ke standar ya. Tadi Mister pakai yang HD. Siapa tahu nggak terlalu berat nanti supaya enak. Oke, udah mulai jelas. Nanti kalau udah ini lagi nge-glitch lagi, kabarin Mister lagi ya. Mister akan coba turunin ke low. Oke, sekarang tadi sampai mana? Oke. Tadi sampai yang bagian keranjang. Arthur udah oke tadi keranjangnya dapat warnanya? Udah dapat Arthur? Halo? Tes. Suara Mister masuk ke Arthur nggak? Sudah dapat Arthur warnanya? Oke. Apakah ada kendala teknis Arthur? Udah. Oke. Udah. Good. Nice. Mister lanjutin ya. Nah sekarang untuk yang keranjang udah oke. Satunya lagi adalah kalau dia nggak masuk keranjang. Berarti if-nya tambah lagi. If. Sebentar. Ini tadi belum selesai ya. Ini kan naik ke atas, kemudian tambah poinnya. Set change variable. Change-nya itu yang sudah ditangkap berarti ya ke 1. Nah, kalau kita nambah variabel di sini berarti harus ada set kan logikanya. Kayak di awal tadi. Nah, berarti kita perlu set dulu nih. Setnya boleh di bagian bolanya atau di bagian ballnya. Nah, kalau Mister biar jadi satu semuanya, setnya ditaruh di bagian sprite bola. Mau yang ditangkap, yang jauh atau yang miss. Ini Mister mau taruh di sini semuanya. Jadi lebih enak nanti karena di sini kan Mister mendefine penambahan variabelnya di sini. Jadi lebih kelihatan. Sekarang Mister coba mau biar nggak feedback. Oke. Sekarang selanjutnya adalah Mister buat lagi if kondisi lagi. Ini Mister copy aja duplicate. Kemudian yang ini kita ganti. Berarti dia kalau melebih dari Y positionnya lebih dari minus 180 derajat. Karena yang paling maksimal minus 180 ya bagian bawah ya. Aku salah, Kak. Yang mana tuh yang salah? Coba screencast. Nah sekarang coba screencast dulu supaya Mister kelihatan. Salahnya di mana? Yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Lihat dulu yang punya Arthur. Oke. Mana yang punya Arthur? Screencast yang course-nya. Oke. Ini yang punya yang bola mana? Ini di spread bola harusnya ya Arthur. Nah, Arthur tarik aja nih. Komennya yang bendera hijau klik ini ditarik, drag and drop, arahkan ke bola. Nah, gitu. Sekarang coba lihat. Nah, bolanya udah ada. Yang tadi dihapus saja Arthur, yang di spread satunya. Yang di spread satunya tadi yang Arthur salah tadi hapus saja nggak apa-apa. Nah, itu hapus saja tuh. Yes. Nah, sekarang balik lagi. Tadi udah sampai mana tadi? Bola jatuhnya. Nah, ini. Mister sampai bola jatuh ya, ikutin yang punya Mister ya. Nah sekarang coba dimatiin lagi nggak apa-apa, biar nggak berat di Arthurnya atau di teman-teman yang lain.
Diikutin yang punya Mister ya. M5L3-nya. Nah, ada dua nih. Kondisi bola jatuh itu ada dua. Yaitu yang pertama terkait dengan yang menyentuh si keranjang, satunya lagi yang melewati keranjang. Melewati keranjang tadi dia harus lebih dari minus 180 derajat Y positionnya. Berarti dia lebih kecilnya kita ambil. Ya, semoga kelihatan. Lebih kecil kita ambil, kemudian kita buat minus 180. Kenapa? Karena di bagian bawah maksimalnya segitu ya. Kita buat default ya. Kemudian yang dicek apanya? Y positionnya. Y position di mana? Di motion. Ambil yang ini. Tuh, Y position. Dipasang kan. Nah, harusnya dengan kondisi kayak gini dia akan kembali ke atas kalau udah kena ke keranjang atau lewat keranjang. Sekarang kita coba ya. Kita coba dulu. Belum dipasang ya. Sorry. Ini belum dipasang ya forevernya ya. Berarti kita perlu pasang dulu forevernya. Kontrol. Jalan. Nah, masukkan bola jatuhnya. Nah, bola jatuhnya ini berarti dia mana tadi ketentuan bola jatuh. Bola jatuh. Nah, ini bolanya biar bisa bergerak ke bawah, maka ditambah dengan change Y-nya mana? Change Y. Nah, ini dia. Change Y by-nya minus 10 karena dia ke bawah ya. Nah, tadi masih nge-glitch battery. Oke, wait. Kita coba dulu yang lainnya. Sekarang Mister coba reset ke sini. Bentar ya, Mister reset ke PowerPoint dulu. Mister balik lagi ke Oke, seperti ini. Sekarang coba Mister gerakin ya ininya, animasinya gamenya. Mister coba running. Oke, udah pada turun ya, udah pada turun semua nih. Oke, terus. Oke, udah pada turun semua. Sekarang kalau kena yang bolnya, oke. Bolnya juga udah naik nih dia ke atas, tapi dia masih belum sesuai sama aturan mainnya. Dari sini Patrick masih nge-glitch gak? Ini Mister udah gerak-gerakin pakai mainin. Masih nge-glitch atau udah lumayan balik lagi? Nah, ini Mister stop dulu. Gak gerak. Aduh, gimana nih, bentar. Udah enggak. Oke, good. Nah, sekarang kita benerin ya. Tadi ini Mister masih belum menyesuaikan dengan variabelnya. Kalau dia kena keranjang, kan harusnya dia yang variabel count ini dia naik. Kalau yang nggak kena keranjang, dia harus yang miss-nya yang naik. Nah, ini masih belum sesuai nih. Nah, ini kita lihat. Yang kena keranjang, betul. Yang miss, ini harusnya yang miss juga. Miss. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, ini lihat ya. Kalau ini di running, dia langsung turun dari tengah. Nggak boleh. Berarti dia turunnya harus langsung random. Berarti ini kita copy aja. Go to X-nya, kita copy. Kita taruh di atas. Setelah dia ngomong, dia akan random dulu ke atas. Ntar kecilin dulu. Set. Oke. Jadi setelah dia ngomong tangkap saya, maka langsung dia di random suruh naik ke atas. Baru dia turun. Jadi nanti kalau ini di running, lihat ya. Dia nggak langsung dari tengah turunnya, tapi langsung random ke atas. Nah, ini suruh diangkat dulu ke atas, baru dia turun. Oke, sampai sini. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Ini kita udah 1, 2, 3, 4 nih. Udah memindahkan layar, memindahkan bola ke atas layar. Sekarang menghitung bola juga sudah. Yang pakai repeat forever tadi variabelnya, menghitung bola yang masuk juga udah. Belum yang bagian kondisi kalah atau menangnya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, karena ini masih masuk ke dalam bonus, Mister akan menanyakan dulu yang utamanya dulu. Dari sini aman semuanya? Yang aman coba resen biar Mister bisa paham. Aku belum aman, Mister. Aman, coba. Kalau yang
belum aman coba di ini. Oh, Nicholas sudah aman. Oke, Javier udah aman. Oke. Adis tadi belum ya. Arthur juga belum. Beatrix gimana Beatrix? Beatrix, Erlan. Kalau udah aman coba di raise hand. Armada belum. Oke. Nanti kita akan coba cek yang belum dulu. Oh, oke, Javier masih belum. Oke, sekarang coba ya. Kita coba screencast satu-satu dulu. Coba Adis dulu. Tadi Adis ya. Bolanya nyangkut. Nyangkut kemana ini Armada? Nyangkut ke keranjang. Bola ngeglitch. Ini bolanya siapa nih? Patrick yang ngeglitch. Bolanya Mister atau bolanya Patrick nih? Bolanya Patrick. Oke, jangan lupa di save dulu ya Patrick kalau mau nge-refresh. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu nge-glitch, di save dulu aja. Habis itu di refresh lagi nggak apa-apa. Malah terbang. Wah, ilmunya ketinggian nih kayaknya nih bolanya nih. Oke, sekarang coba ke Adis dulu. Adis gimana Adis? Silakan screencast dulu. Nanti kita akan coba cek yang lainnya satu persatu. Coba screencast. Kalau aku belum selesai. Oke, mau dicoba dilihat dulu dari punya Mister atau gimana nih? Atau ada yang mau langsung ditanyakan pakai screencast? Nggak ada. Ada. Oke. Dan ini yang bagian ini yang belum selesai yang bagian mananya? Yang bola jatuh atau yang bagian keranjangnya? Tadinya yang belum itu Kalau yang bola jatuhnya, tapi sudah selesai kayaknya sih. Aku coba. Oke. Aku Oke, coba dulu ya. Oke, yang Aku tadi. belum baseballnya, Kak. Oh, Arthur yang mana? Yang bola jatuh? Apa yang mana? Yang bowlnya ini yang belum. Halo Arthur. Suaranya tadi ketutup Arthur. Halo. Yang ini yang belum. Oke, tadi yang lain mana tadi? Armada, coba Armada. Nyangkutnya kemana Armada? Coba screencast. Baseballnya aku belum. Yang mana? Yang gerak atau yang bagian baseballnya ini? Bola jatuh. Oke, yang ini ya. Mangkoknya juga belum, Kak. Oh, nggak apa-apa, satu-satu dulu aja. Kerjakan dulu yang baseball. Habis itu kalau udah selesai baru ke yang mangkok. Ini Mister tunjukin yang baseball dulu ya. Diselesaikan sama yang baseball dulu. Oke, nanti kalau udah baru ke yang mangkok. Satu-satu aja. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita. Tadi mana Armada tadi? Udah belum? Oke, bentar ya Patrick ya, yang Armada dulu. Kalau nyangkut nih harusnya tinggal dikit lagi nih. Nyangkutnya gimana nih? Nyangkutnya gimana? Coba Armada. Running. Ininya mana? Apa itu namanya? Keranjangnya udah bisa digerakin nggak? Kanan kiri atas bawahnya? Udah. Oh, sekarang coba Mister lihat di bagian bolanya. Coding bolanya mana? Coding bolanya yang punya Armada. Oke, Mister lihat dulu. Nah, yang punya Armada itu di bagian prosedur bola jatuh itu kan ada if Y position lebih kecil minus 180 Armada, bukan 180. Kalau 180 itu atas, makanya dia nyangkut di atas, nggak turun-turun. Ya kan? Ya, jadi dibuat minus 180. Mangkoknya, Kak. Hah? Kak, mangkoknya. Oh, mangkoknya. Oke, siap. Tadi kira suara Armada. sorry. Oke, ini mangkoknya. Oke. Sabar. Sekarang mana nih? Yang Armada coba di running lagi. Apakah sudah bisa turun dia bolanya? Nah, udah bisa ya. Oke. Iya. Sekarang variabelnya ya disesuaikan ya. Kalau dia nggak berhasil ditangkap yang nambah miss. Kalau dia berhasil ditangkap yang nambah count. Oke. Jadi dilihat variabelnya. Variabelnya dicek lagi Armada. Armada tinggal variabelnya aja tuh. Variabelnya sama pick random go to action-nya itu pas waktu pertama kali setelah dia selesai ngomong. Jadi langsung kirim random ke atas Armada.
yang butuh expect randomnya itu taruh lagi di bawah say saya 5 kali dan sebagainya, itu ditaruh lagi di situ supaya nanti dia langsung pick random ke atas. Gimana Fatih? Sekarang Fatih coba. Fatih. Tadi Fatih juga ini ya. Oke, nice. Nanti kalau udah selesai Mister akan coba cek lagi ya Armada ya. Nah, Armada dimatiin dulu screencast-nya supaya nggak berat. Fatih, coba Fatih screencast. Ini salah kok. Yang mana tuh yang salah? Yang ini. Coba screencast dulu. Wait, mana nih? Oh, ntar ya Arthur ya, kita Mister nyoba dulu yang di Matrix dulu. Oke, dia posisinya ya benar, minus 180 battery. Nice. Terus habis itu kanan kiri atas bawahnya udah bisa battery? Kanan kiri atas bawahnya pergerakannya? Yang pergerakan keranjangnya apakah udah jalan? Nah, itu belum dipasang ke kode utamanya. Kode utamanya harus pakai bendera hijau diklik. Lihat punya Mister. Di punya Mister ada tambahan lagi. Itu kan prosedurnya udah di-define sama battery. Define geraknya udah. Nah, sekarang yang di bagian ini nih, ini adalah kode utama untuk memanggil prosedur gerak. Kalau nggak ada ini nggak bisa bergerak nanti Matrixnya. Bukan Matrixnya, maksudnya keranjangnya Matrix. Kalau lupa masang. Oke, coba dipasang dulu ya Matrix ya. Nah, sekarang lanjut ke Fatih tadi mana? Fatih udah screencast belum Fatih? Halo Fatih, suara Mister apa masuk? Tes. Fatih, apakah di sana? Oke, untuk yang lainnya boleh dimatiin dulu screencast-nya supaya nggak terlalu berat ke teman-teman yang lainnya dulu. Yang Arthur udah oke Arthur? Udah bawalnya udah jalan? Udah di coding? Udah di code bagian keranjangnya? Belum. Oke, dilanjutin dulu ya Arthur ya. Ini yang bagian keranjangnya cuma ada 2 ini Arthur. Ada prosedur gerak sama ada main code-nya, kode utamanya. Udah ini aja yang kita pakai. Nah, sekarang yang Fatih nih, mana Fatih? Halo Fatih, apakah sudah kembali? Fatih di depan laptop atau di mana nih? Masih ini AFK. Adis aman Adis? Udah senyum-senyum nih gambarnya nih. Udah oke berarti? Sudah. Oke, nice. Arthur, tinggal Arthur. Patrick tadi udah oke, tinggal nambah. Erlan udah aman ya? Udah aman ya oleh Erlan. Erlan dan Nicholas tadi udah aman semua kayaknya. Gambarnya ke Javier nge-glitch. Coba Javier. Oh, gambar Mister. Gambar Mister nge-glitch lagi. Wait. Oke, Mister. Balikin lagi. Oke. Apakah sekarang udah lumayan? Erlan Oke, mana punya Javier? Javier udah screencast belum ya? Halo? Oke, Javier gimana Javier? Udah aman? Armada udah aman ya? Masih belum, Masih Mister. belum. Coba screencast dulu. Nah, Fatih kalau udah kembali coba di ini ya, di resend supaya Mister notice kalau Javier Fatih udah ready di tempat. Kalau yang Javier nih permasalahannya apa nih Javier? Coba di running programnya, apa yang terjadi?
Oke, kanan kiri atas bawah. Bentar, kanan kiri atas bawahnya tapi udah jalan belum? Untuk yang keranjangnya. Coba digerakin dulu keranjangnya, bisa nggak? Nggak apa, di running dulu apa adanya. Terus digerakin keranjangnya, udah oke? Oke, good. Sekarang coba lihat bolanya ya. Udah, Mister. Kita lihat bolanya. Bolanya itu go to XY-nya. Nah, sebentar. Y-nya 130 udah oke, bener. Terus coba scroll ke bawah. Yang di bagian ininya. Oke, go to X-nya udah bener. Udah bener. Y positionnya, nah ini lupa tanda minus nih. Kita itu mau Y positionnya itu harus minus 180. Kenapa? Karena kita memastikan bola itu harus nyampe di bagian paling bawah, baru kita kirim lagi ke atas. Itu ceritanya. Kenapa kok kita menggunakan conditional statementnya minus 180. Nah sekarang coba di running lagi. Apakah sudah berhasil dia turun bolanya? Nah gitu ya. Jadi maksud minus 180 itu adalah koordinat bola pada saat dia udah nyampe yang paling bawah di koordinat kita. Gitu. Jadi kalau udah itu di paling bawah, suruh naik ke atas lagi. Kalau yang tadi belum naik karena nggak bisa turun karena udah lebih kecil daripada 180, dia akan muter-muter di situ nanti. Oke, kebayang ya Javier ya, paham ya? Oke, Mister. Ya, good, nice. Sekarang Fatih. Gimana Fatih? Apakah Fatih sudah ada di tempat? Oke, mantap. Bagi yang udah clear untuk yang naik turunnya, coba sekarang bagian bonusnya. Kalau sudah oke. Oke, yang lainnya. Resi gimana nih Resi? Bisa Mister coba screen casting punya Resi nggak? Untuk yang Javier boleh dimatiin dulu screen cast-nya supaya nggak berat ke teman-teman yang lain. Oke, Mister. Oke, good, nice. Kalau yang udah yang bagian selain bonus bisa langsung disubmit ya. Nah yang bonusnya itu tambahan. Kalau misalnya teman-teman atau adik-adik semuanya pengen coba explore lagi, coba ditambah dengan bonusnya. Tapi utamanya ke bagian yang ini dulu, yang di luar bonus, yang memang itu harus sesuai dengan ketentuannya. Yang ini ya, yang mulai dari ini penempatan awal sampai ke menghitung bola yang masuk ke keranjang. Tuh, itu yang utama. Kalau yang menang dan kalah nanti itu bonusnya. Untuk screen cast, coba screen cast dulu Resi supaya Mister paham di bagian mana nih Resi yang terkendala. Bisa Resi screen cast di sana? Atau jaringannya nggak memungkinkan screen cast, Mas Ian? Aduh, merah banget punya Resi. Resi nggak ada ini. Oke, nggak bisa ya. Agak lama tapi nggak apa-apa. Coba yang punya Resi mana? Yang catch the ball-nya punya Resi. Ngelag banget ya. Iya. Kelihatan di sini soalnya Resi warnanya merah sama putih. Oke, coba punya Resi masuk. Astaga, putus ya. Iya, pergerakan Resi ini. Oke, mana codingannya? Belum sempat ngoding Resinya. Wow. Oke. Merah lagi punya Resi. Oke, kita ini dulu. Boleh dimatiin dulu boleh Resi. Nah, sekarang kita coba ini dulu deh. Keluar dulu ke bagian course-nya. Kembali ke bagian course utamanya dulu, back to course-nya.
Kita yang bagian 7 di hold dulu, teman-teman. Adik-adik semuanya, kita masuk ke sini lagi. Coba masuk ke bagian yang periksa dirimu. Kita langsung yang ke nomor 9. Kita akan selesaikan yang teorinya dulu. Karena sudah tinggal 5 menit lagi. Takutnya nanti ada yang ada kegiatan setelah ini. Kita masuk yang course-nya yang ini ya, nomor 9 ya. Nomor 9 bagian periksa dirimu. Nah, yang tadi nomor 7 di hold dulu. Yang sudah selesai, yang pada saat mau mengerjakan bonus, nanti dulu bonusnya, di pending dulu. Kita lanjut dulu ke yang nomor 9. Oke, nomor 9 ini ada pertanyaannya 3 buah pertanyaan. Sekarang yang nomor 9 ini di yang pertama, ini Mister matiin dulu ya. Biar nggak berat. Oke, nah udah. Sekarang di sini ada cookies, soalnya gini, Anda membuat game yang menghitung jumlah kue kering yang dipanggang. Untuk memanggang kue kering Anda harus menekan ya, pilih versi program yang benar. Ini, yang pertama, ketika bendera hijau diklik, ubah cookies sebesar 1. Kemudian ketika spread ini diklik, atur cookies ke 0. Dia akan nambah apa malah nggak bergerak? Atau malah berkurang atau malah jadi apa nih? Untuk yang opsi pertamanya punya Mister. Oh iya. sorry. Nah ini. Yang ini ya. Udah muncul? Yang punya Mister? Gambarnya? Oke, udah muncul ya. Kalau yang punya Mister, yang nomor 1 ini. Oke ya. Nah, yang udah muncul sekarang yang nomor 1 ini kira-kira sesuai dengan ketentuan ini enggak? Kalau ini spread-nya diklik, maka dia atur cookies ke 0. Berarti nanti variabelnya ketika udah diklik spread-nya, dia akan bernilai berapa untuk yang nomor 1 ini? Yang di bagian kiri. Yang punya Mister ya, punya Mister. Yang ini, jadi apa dia nanti? Jadi ada yang jawab nih kayaknya nih. Oh belum. Ada yang bisa jawab yang nomor 1? Atau yang benar yang mana nih? Yang bendera hijau diklik, kemudian atur cookies 0, baru nanti ketika diklik cookiesnya pakai change to atau ubah. Atau yang langsung ketika spread ini diklik, ubah cookies kemudian set ke 0. Pilih yang mana nih? Atau yang spread diklik, atur cookiesnya 0, kemudian ubah cookies sebesar 1. Jadi kalau dia ingin meningkat terus, increment, berarti yang harus dilakukan adalah yang kiri, kanan atas, kanan bawah, atau kiri bawah kalau yang punya Mister. Yang atas kanan, yes, good Armada, thank you, bener banget. Kebayang ya semuanya ya, paham ya? Jadi ini atur itu gunakan pada saat di awal, yaitu bendera hijau diklik. Nah setelah itu baru kita gunakan change. Jangan dicampur juga kayak ini. Ini nggak akan bergerak ini dia. Ketika nanti diklik ya udah 0 aja terus. Klik 0, 1 terus ini nanti. Kan ubah satunya di bagian terakhir nih. 1 terus dan seterusnya. Ini akan 0 terus. Oke ya, jadi kebayang ya semuanya ya. Continue. Selanjutnya, nomor 2. Yang punya Mister ini nanti yang mana nih? Kita lanjut memprogram game kue kering. Pemain menang jika dia memanggang 1000 kue. Jika dia memanggang 1000 kue, berhasil memanggang 1000 kue ya. Jadi pilih opsi yang mana untuk pemeriksaan kemenangannya? Kiri, atas, kanan, bawah, kiri, bawah. Pemeriksaannya di bagian mananya yang benar? Yo. Atas, kanan, kiri. Atas yang kanan, ini selamanya sama yang kiri. Kita coba cek ya. 1000, ya betul. Yang atas kiri dan bawah kiri. Kak. Kenapa? Kak, Sebentar. Ini suara siapa nih? Ini kak. Ya Arthur, gimana Arthur? Ini kak.
Apa tuh? Coba di screencast. Sudah screencast belum? Kak. Mana? Arthur, mana screencast-nya? Halo? Apa suara Mister nge-lag gak di sana ya, di Arthur? Oh enggak, udah oke. Udah jalan. Oh, kenapa ini? Di close dulu Arthur, gambarnya. Di close aja gak apa-apa. Gambarnya. Gak usah di reload. Di close yang sebelah kanan ini ada simbol X nih, sebelah kanan. Nah, di close. Yes. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nah, sekarang nomor 2 kita bahas ya. Tadi yang disampaikan Armada, yang kanan atas sama kayak kiri atas ya. Nah, kita bahas dulu yang kanan atas. Ini yang punya Armada. Kiri atas. Kiri atas, jika kue dipanggangnya 1000, maka victory. Ini kondisinya adalah memprogram game ya. Berarti kita wajib pakai formula prosedur selamanya. Supaya apa? Jikanya selalu diperiksa. Nah, ini benar nih. Kenapa? Karena dia mencapai 1000, maka dia victory. Nah, yang ini, yang punya Armada, yang ini udah oke ya. Yang sebelah kanan sekarang. Jika kue dipanggang 1000, victory. Kondisionalnya bener. Tapi ingat nih, kita lihat. Kita lanjut memprogram game. Game itu pergerakannya real time. Terus akan dicek. Kalau dilakukan yang ini, maka dia hanya ngecek sekali. Padahal pergerakan game kita nggak cukup sekali, Armada. Nah, jadi yang ini kurang tepat karena kurang forever. Jadi kalau kita ngomongin game, kita cari dulu yang forever tuh. Itu penting banget karena untuk memeriksa secara real time. Nah, jadi ini nggak pas nih, kurang pas. Nah, sekarang yang forever mana nih? Kata kalau kita lihat di sini. Ya, sebelah kiri. Tadi ada jawaban yang kedua tadi. Siapa jawabannya kedua? Kalau yang jawaban kedua tadi atas kiri dan bawah kiri, Javier ya. Oke. Yes, Javier. Yang atas kiri Javier setuju. Nah, betul udah. Yang kiri sekarang kita cek. Selamanya betul untuk pengecekan forever dalam game, pengecekan kondisional dalam game. Kemudian dia menggunakan kue dipanggang lebih besar dari 9.999. Angka 1000 lebih besar dari 9.999 enggak? Benar berarti. Jadi dia sama aja dengan menggunakan lebih besar atau sama dengan 1000. Dapat juga ini. Ya, victory. Nah, sekarang kalau kita running, ya apa kita answer? Tuh. Jadi yang kiri atas sama kiri bawah. Yang punya Mister ya. Oke, kiri atas sama kiri bawah. Oke, good. Terakhir, masukkan angka. Kalau yang punya yang lainnya udah oke ya, nomor 2 ya. Nah, berapa sekarang yang nomor terakhir? Yo, boleh chatting, boleh open mic. Silakan. Kalau mau open mic langsung open mic. Berapa? 13. 13. Masukkan angka 13. 13 juga. Oke, paham ya? Kita coba ya. Sudah, Mister. Oke, good. Bener kah? Kita coba ya. Oke. Yang lainnya gimana? Benar. Yang lainnya aman ya? Benar. Oke. Aman. Nice. Nah, untuk teorinya udah aman, tinggal implementasi code-nya. Udah selesai ya? Ya, yuk kita latihan. Udah selesai kan? Udah selesai. Benar. Nah, sekarang kita untuk yang 13 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kenapa kok 13? Yang lainnya Tidak. Iya. Oke, Adis aman. Yang lainnya bentar, Mister mau coba random ya. Nazira. Gimana Nazira? Kenapa kok ini angka 13? Pahamkah? Maksudnya seperti apa? Karena buah pirnya ada 13. Masukkan angka yang dimasukkan ke dalam blank sehingga ada tepat 13 pir di dalam 13 kotak. Ya. Benar. Benar sih, angka pirnya ada 13. Tapi lihat, kalau ini sekedar jumlah buah pirnya saja, Mister mau memastikan ini kalau aturnya ini dia menjadi angka 1. Lihat ya. Atur buah pir ke ini kan 0. Kalau Mister ganti angka 1, ini masih 13 apa tetap apa berbeda angkanya? Jika buah pirnya ini nanti yang kosong.
Gimana? Nadira. Tadi yang jawab Javier ternyata. Kirain Nadira. Oke, Javier. Karena buah pirnya ada 13. Ya, benar. Tapi kalau nanti ternyata setnya Mister ganti angka 1, apakah nilainya masih 13? Berbeda. Berapa, Javier? Kalau tetap kita pingin dapatnya buah pirnya itu tetap angka 13 buah pir. Oke, nice. 14. Oke, good. Sudah, mantap. Oke, semuanya paham ya? Jadi itu 13 bukan berarti Mister itu Mister mau memastikan bahwa bukan serta-merta angka 13 pir ini yang akan langsung dimasukkan. Kebetulan di contoh soalnya ini dia itu 0 setnya. Makanya dia berakhirnya meskipun di bawah angka 13, berarti angka 12 kan berakhirnya. 0 dihitung, 0. 0 itu adalah 1 buah pir. 1, angka 1 itu adalah 2 buah pir. 3 dan seterusnya sampai ke 12 itu yang ke 12 adalah 13 pir. Oke? Jadi kayak gitu ya perhitungannya. Ya sih. Ya, oke. Paham ya semuanya ya? Semoga nanti gak ada yang bingung dengan indeks. Ini namanya main dengan indeks nih kita. 0, 14 dan sebagainya itu adalah indeksnya. Kalau nanti kita belajar mengenai list, array dan sebagainya. Oke, masih paham. Jadi gini. Mister akan buat, semoga ini bisa menambah pemahamannya. Mister akan screencast untuk yang entire screen ya. Mister matiin dulu screencast sebentar. Mister akan entire screen ke sini. Nah, Mister akan tunjukkan ini Excel gambar nih. Kotak putih-putih ini Mister udah muncul nggak? Ini muncul ya, udah semuanya ya. Udah Mister. Udah. Iya, Udah. gambarnya masih putih. Nah, nanti ini Mister isi ya. Ini misalnya Mister punya buah pir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini adalah buah pir Mister. Ya. Sorry. Gedein. Kok malah dikecilin. Ini buah pir Mister nih. Buah pir Mister ada 13 pir. Nah, tadi dibilang setnya itu ke angka 0. Ini setnya tadi. Nge-glitch. Oke, nge-glitch ya. Kita coba ini aja. Nggak usah pakai entire screen. Pakai yang Windows saja. Kalau kayak gini moga-moga nggak nge-glitch. Nah, kalau kayak gini gimana? Udah kelihatan? Udah masih nge-glitch nggak? Ini buah pir Mister tadi ya. Ini adalah buah pirnya. Oke, good. Nah, semoga nanti udah Mister ganti ke window nggak nge-glitch lagi. Ini buah pirnya. Buah pir. Ada berapa tadi? Oke, ada 2 pir. Nah, ini tadi variabelnya. Variabel yang ada di sini tadi, yang dikatakan variabel buah pir namanya. Variabel buah pir. Variabel buah pir. Nah, variabel buah pirnya dimulai dari angka berapa? 0. Angka 0 itu berarti kita udah ngedapetin 1 buah pir. Ya kan? Ini yang kondisi real kehidupan nyata nih. Kita punya 13 buah pir. Otomatis kalau 13 buah pir adalah dimulai dari angka 1. Nah, kebetulan sistem ngeset yang akan diambil nanti dikasih label pir pertama itu dikasih label 0 gitu nih. Maksudnya Patrick. Kebayang ya? Ibaratnya mereknya tuh 0. Nah, merek yang kedua, buah pir yang kedua otomatis kan nambah 1 kan? Karena dia di soal tadi change buah pir sebesar 1, berarti akan bertambah 1 terus sampai ke yang lebih kecil daripada 13. Ini tadi bentuknya jadi kayak gini kan? 13. Nah, sekarang kita coba cek ya. Bener nggak kalau dimulai dari angka 0 nanti buah pir ini semuanya akan kena label si variabelnya. Pertama 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah,
Inilah kenapa dikatakan bahwa yang kotak kosong tadi nilainya itu 13. Tapi lain pas waktu tadi Mister ganti soalnya ke Javier. Javier, gimana kalau ini nilainya ini yang pertama setnya 1. Berarti nanti yang angka terakhir ini berapa angkanya? Beatrix. Labelnya, mereknya. Anggaplah ini sebagai merek. Angka-angka ini adalah merek pair pertama. Merek pair pertama adalah 0, merek pair kedua adalah 1, merek pair ketiga adalah 2, dan seterusnya sampai merek pair ke-13 adalah 12. Nah, sekarang kalau yang dia diganti angka 1, otomatis yang bagian terakhir ini nanti angkanya berapa? Beatrix. Coba kita cek. Bisa mengikuti dari sini Beatrix? Otomatis yang terakhir nanti angka berapa? Ketika nanti dia ingin semua pair 13, betul. Jadi kalau ini diurutin ya, tadi Mister sengaja nggak ngurutin supaya Beatrix bisa coba ngitung dulu ya. 9, 10, 11, 12, 13 terakhirnya. Berarti kalau di sini angkanya 13, maka buah pair variabel buah pair ini dia harusnya lebih kecilnya berapa Beatrix? Supaya angka 13 ini masuk ke dalam variabel buah pair. Berarti batasnya nanti ini sampai berapa harus Mister ngetiknya? Aduh, tinggal dikit lagi padahal sinyalnya udah jelek dulu. Oh iya, merah banget Beatrix. Aduh, merah banget. Oke. Suara Mister kedengaran nggak tapi? Bentar, udah mulai agak stabil nih. Oke, gambarnya masih nge-glitch nggak punya Mister Beatrix? Oke, good. Nah, sekarang Mister ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Berarti kalau kita butuhnya itu variabel sampai angka 13, berarti variabel ini dibuatnya operatornya itu harus lebih kecil dari berapa? Kalau ini tadi kan pada saat yang pertama dia butuhnya sampai angka 12, maka dia lebih kecil daripada 13. Ya kan? Karena angka 13 nggak ikut. Nah, kalau sekarang angka 13 ikut, berarti dia harus lebih kecil dari polanya sama ini Beatrix. Teman-teman yang lain juga, ada yang lain juga kebayang ya, moga-moga ya dengan contoh seperti ini. Jadi kurang dari berapa? Ada yang bisa bantu selain Javier? Yang lain Armada, Resi, Fatih, Erlan sama Nicholas juga udah cukup, udah oke. Tadi kalau yang kayak gini udah aman. Adis, lebih kecil dari berapa? Kalau angka 13 ingin masuk? Halo? Adis? Oh iya. Berarti lebih kecil dari berapa Adis? Kalau angka 13 ini ingin masuk ke dalam variabelnya. Masih di dalam range variabel. Kalau tadi itu dia butuh 13 itu sampai angka 12, maka dia lebih kecil daripada 13. Tapi kalau sekarang maksimum angkanya adalah 13, berarti dia batasannya sampai lebih kecil dari bayang? Belum terlalu. Oke. Jadi lebih kecilnya plus satunya. Coba. Oke, plus satunya seperti yang disampaikan Javier tadi di chat. 14. 14, benar. Jadi kalau kita ngomong lebih kecil, dia adalah plus 1 dari maksimum number yang kita ingin masukkan. Kalau masukkan number 13, berarti batasannya kalau kita menggunakan operator lebih kecil, berarti plus 1 dengan maksimum number yang ada. 13 plus 1, 14. Oke? Kebayang ya? Iya, betul. Oke, good. Semoga yang teman-teman yang lain juga kebayang, Beatrix juga kebayang ya. Semoga kebayang ya.
Oke, kalau gitu sepertinya baterai sinyalnya juga kurang bagus nih. Suara Mister mungkin nggak kedengaran ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah ini nih kayaknya. Udah terlalu malam. Takutnya nanti ada kegiatan. Ada yang mau nanya. Oh, oke, good. Beatrix. Gimana Beatrix, kebayang ya? Yang tadi Mister jelaskan. Semoga bisa ini makin memperjelas. Oke, good. Nice. Itu yang namanya indeks ya, teman-teman ya, adik-adik ya. Nanti kalau kita udah belajar array dan sebagainya, kita akan belajar mengenai indeksnya. Oke, kalau nggak ada ya, benar. Les matematika ya. Matriksnya lagi les matematika. Oke, good. Oke, sekarang ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Nggak ada ya. Untuk sementara kita akan cukupkan dulu pertemuan pada malam hari ini. Nah, untuk yang di bagian course-nya, nih Mister mau ini dulu, mau sedikit kasih clue. Aduh, course-nya udah Mister tutup ya. Oh enggak. Jadi course-nya stop dulu. Nanti yang bagian course-nya ini kan masih ada tersisa yang scratch pingpong ya, yang di bagian ini ya. Nah ini kode-kodenya udah ada semua. Tinggal nanti adik-adik melengkapi. Ini cuma ada satu aja. Sebagian sudah ada, sebagian belum ada. Jadi nanti tinggal dilengkapi beberapa bagian. Kalau nggak salah di bagian kontrol ini belum ada. Jadi nanti dilengkapi. Lah nanti kalau bisa ini bisa diselesaikan adik-adik sebelum masuk ke pertemuan berikutnya. Jadi disubmit supaya Mister bisa cek. Konsepnya mirip seperti yang udah kita pelajari di nomor 7-nya pada saat kita menggerakkan si keranjangnya, kemudian proses penghitungan skornya, menang dan kalahnya dan sebagainya, itu masih sama seperti yang level 7 dan level-level sebelumnya. Tinggal pengembangannya aja. Nanti coba dieksplorasi. Kalau nanti sudah selesai, nanti coba disubmit supaya Mister bisa ngecek. Oke, Fatih udah balik kembali. Halo Fatih. Aman di sana Fatih? Oke. Aman di sana Fatih semuanya? Oke, nice. Oke, kalau gak ada pertanyaan lagi, Mister cukupkan dulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita udah mencoba untuk membuat project sederhana dan coba untuk masuk ke yang sedikit lebih kompleks di bagian yang penangkapan bola tadi. Tapi pada dasarnya itu sama seperti yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya, penggunaan variabelnya, kemudian penggunaan conditional if yang udah kita pelajari, cuman kita coba membuat ke dalam suatu game yang lebih komprehensif gitu ya, yang lebih menyatu semuanya. Mau kondisi menang, kondisi kalah, kemudian variabel yang dipakai untuk apa dan sebagainya. Nah, nanti di bagian nomor 8 coba dilakukan improvisasi lagi buat pingpongnya itu bisa berjalan untuk bermain kanan kirinya, pedalnya bisa bergerak kanan kiri tapi nggak perlu maju, pedalnya itu kita gunakan yang default saja. Nanti kalau udah di submit biar Mister bisa ngecek untuk teman-teman yang sudah submit. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih udah gabung bersama Mister untuk seru-seruan bareng belajar visual programming. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Halo Mister, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mister. Selamat malam semuanya. Dadah, Javier. Mister. Oke. Oke. Thank you Mister. Ya, sama-sama. Malam semuanya. Goodbye. See you next week. Mati.
Oke, silakan Erlan. Ush. Ini Nicholas buat sendiri Nicholas. Gamenya. Oh main di laboratori ya. Oh iya, Mister nggak kelihatan di atasnya ya. Nah ini udah pernah nyoba yang main geometri apa buat geometri dash belum, Nicholas?